Halo Sobat Aika, nah di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi persamaan kuadrat di cabang ilmu matematika. Oke, jadi dalam persamaan kuadrat ini saya akan menjelaskan beberapa soal, lebih tepatnya ada 2 buah soal, di mana dalam soal itu nanti saya akan sambil menjelaskan apa yang penting dan apa yang perlu kalian ingat dan bagaimana step atau tahap-tahap yang harus dilakukan untuk menyelesaikan soal tersebut sehingga kalian juga dapat menyelesaikannya untuk soal-soal tipe-tipe yang lainnya yang mungkin kalian hadapi di masa studi kalian ataupun di masa ujian-ujian nantinya. Oke, di dalam persamaan kuadrat ada bentuk umum yang harus kalian ingat dan yang harus kalian materaikan di dalam memori kalian, yaitu bentuk umum ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana bentuk umum ini tercipta dari 2 buah konstanta yang disebut sebagai akar. Nah, yang di bawah ini disebut akar-akarnya yang sering disimbolkan sebagai x1 dan x2, di mana x1 ditambah dengan x2 itu akan bernilai sama dengan min b per a, dan x1 dikali x2 akan bernilai sama dengan nilai c per a. Nah, nilai c per a dan min b per a itu dilihat dari persamaan atau bentuk umumnya ini ya. Nah, bentuk umum dan bentuk daripada akar-akar ini yang harus kalian ingat dan ini merupakan dasar daripada persamaan kuadratnya. Nah, di bawah ini saya ada juga menulis nilai diskriminan atau D, di mana nilai diskriminan itu memiliki rumus B kuadrat kurang 4AC. Dan di sini ada catatan tambahan yang mungkin kalian perlu, yang mungkin juga dapat mengingatkan kalian. Oke, kita langsung masuk ke dalam contoh soal, di mana contoh soal yang pertama, jika salah satu akar persamaan x kuadrat kurang ax tambah a kurang 19 sama dengan 0 adalah minus 2, maka nilai a dan akar-akar yang lainnya adalah... Oke, yang pertama di sini karena yang ditanya adalah nilai a dan juga kita di sini berkaitan dengan ax kuadrat, maka yang pertama saya ubah bentuknya ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0 ke dalam bentuk px kuadrat tambah qx tambah r sama dengan 0. Nah, ini cuma berubah abjad aja ya, sebenarnya bentuknya sama, ini cuma berubah abjad agar kalian tidak bingung nanti. Ini kan a, ini apa ya? Nah, nanti kalian takutnya bingung. Maka ini saya ubah ke dalam bentuk px kuadrat tambah qx tambah r sama dengan 0, sehingga kita lihat persamaannya ya, x kuadrat kurang ax tambah a kurang 19. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai p itu akan sama dengan 1. Nah, jadi koefisien 1 itu tidak pernah dituliskan ya. Jadi apabila ada bentuk seperti ini x kuadrat atau ada bentuk gini a aja gitu, ada sebuah variabel tapi tidak diikuti oleh koefisien, maka dipastikan bahwa nilai koefisiennya itu adalah 1. Maka dalam x kuadrat ini koefisiennya adalah 1. Dalam bentuk qx, nah di sini koefisiennya adalah minus a, maka saya buat minus a. Dan untuk nilai r, di sini bentuknya adalah a kurang 19. Kenapa begitu? R ini adalah konstanta. Jadi bentuk a kurang 19 ini merupakan satu nilai konstanta yang sama karena a ini juga adalah konstanta yang ingin kita hitung. Jadi misalkan nanti konstanta ini sudah diketahui, itu tinggal dikurangkan aja dengan 19, maka dapatlah konstanta yang sebenarnya. Maka nilai R itu adalah sama dengan a kurang 19. Dimana pada soal dikasih tahu bahwa salah satu akar itu nilainya minus 2. Maka di sini kita dapat memisalkan bahwa akar yang diberitahukan pada soal ini itu sebagai x1. Ini pemisalan saja ya, saya anggap bahwa minus 2 itu adalah sama dengan x1. Maka tahap yang pertama yang kita lakukan adalah menghitung menghitung bentuk x1 tambah x2-nya dengan rumus min q per p. Yang awalnya adalah min b per a, ini tinggal kita samakan aja b sama dengan q, maka min q per p. Sehingga didapatkan bahwa x1 tambah x2-nya itu sama dengan min q per p. Nah, x1 tadi diberitahukan bahwa x1 itu bernilai minus 2, maka tinggal kita substitusikan saja minus 2-nya ditambah dengan x2 sama dengan minus q-nya bernilai minus a. Maka kita buat minus a ini ke dalam kurung, agar kita tahu bahwa di sini ada operasi nanti ya. Operasi bilangan bahwa negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Maka nilai A di sini saya buat menjadi positif A. Nah, selanjutnya
Nah, di sini inilah hasil yang didapat dari bentuk pertama atau tahap pertama. Nah, ini ada dua bentuk. Bentuk pertama adalah min 2 tambah X2 sama dengan A, atau di sini bisa dibalik juga menjadi A sama dengan min 2 tambah X2. Dan bentuk kedua adalah X2 sama dengan A tambah 2. Nah, ini sebenarnya bentuknya sama ya, tetapi hasil akhirnya nanti bisa berbeda. Jadi jika kalian ingin menentukan nilai X2-nya dulu atau ingin menentukan akarnya yang lain dulu, maka kalian gunakan ini, bentuk min 2 tambah X2 sama dengan A. Tapi apabila kalian ingin menentukan nanti nilai A terlebih dahulu, maka gunakan bentuk X2 sama dengan A tambah 2. Nah, karena pada soal ya di sini dibuat maka nilai A. Jadi nilai A duluan ya ingin kita cari, maka kita gunakan X2 sama dengan A tambah 2. Maka di tahap selanjutnya atau tahap kedua, kita gunakan bentuk X1 kali X2 sama dengan C per A, di mana nilai C akan sama dengan R dan nilai A sama dengan P. Maka rumusnya menjadi R per P. Sehingga X1 kali X2 itu sama dengan R per P. Nilai X1 sudah diketahui, tinggal kita substitusikan, yaitu bernilai min 2 dikalikan dengan X2 sama dengan nilai R adalah A kurang 19. Nah, maka kita buat A kurang 19 dan nilai P sama dengan 1 atau dibagi 1. Nah, setiap bilangan yang dibagi 1, maka itu akan sama dengan bilangan awalnya atau akan sama dengan pembilangnya ya, akan sama dengan pembilang, yaitu A kurang 19. Jadi min 2 kali X2 sama dengan A kurang 19. Nah, di sini adakah yang bisa kita lakukan? Ada, yaitu mensubstitusikan nilai X2 sama dengan A tambah 2. Nah, input atau substitusikan nilai X2 ke bentuk ini ya, ke bentuk ini. Karena ini belum sempurna, ini belum selesai. Tinggal kita substitusikan nilai X2-nya, sehingga X2-nya yang A tambah 2 menjadi min 2 dikali A tambah 2 sama dengan A kurang 19. Di sini ada perkalian silang atau perkalian ke dalam ya. Min 2 kali A menjadi min 2A. Ini ditambah, kita buat tetap ditambah, dikalikan dengan min 2 kali 2. Negatif 2 kali 2 adalah negatif 4. Nah, di sini pun juga ada perkalian ya, perkalian antara lambang positif kali negatif. Akan tetapi ini tidak perlu saya hitung karena nanti akan ada perpindahan juga. Perpindahan untuk menyamakan. Karena di sini ada minus 2A, di sini ada A. Jadi di sini ada sama-sama variabel A sehingga harus kita dekatkan, dan di sini ada sama-sama konstanta sehingga harus kita dekatkan. Maka minus 2A ini yang awalnya positif A kita pindahkan ke kiri menjadi negatif A, dan di sini negatif 4 yang harus kita dekatkan dengan 19 yang awalnya negatif menjadi positif. Sehingga minus 2A kurang A ini sama hasilnya, dimana kita buat pemisalannya. Kita awalnya punya utang 2, kemudian kita berutang lagi 1. Maka utangnya menjadi 3. Maka ini hasilnya menjadi minus 3A sama dengan kita punya utang 19, kemudian kita bayar 4. Maka hasilnya menjadi utangnya 15 lagi yang belum dibayar. Maka nilai A sama dengan minus 15 bagi minus 3 yaitu 5. Nah, sebenarnya dari sini kita udah dapat jawabannya ya, bahwa nilai A itu sama dengan 5, dan di sini juga kita udah dapat jawabannya bahwa jawabannya adalah D. Karena di sini nilai A itu tidak ada yang 5 selain daripada yang D. Akan tetapi kita harus pastikan lagi, apakah benar akar yang satu lagi atau X2 itu bernilai 7? Caranya dengan mensubstitusikan nilai A ke dalam bentuk ini ya, X2 sama dengan A tambah 2. Maka dapat nilainya yang A merupakan A sama dengan 5 tadi, kita substitusikan, maka X2 sama dengan 5 tambah 2, yaitu X2 sama dengan 7. Benar ya, berarti jawabannya adalah D. 5 dan 7. Nilai A-nya adalah 5 dan akar yang satu lagi adalah bernilai 7. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua biar lebih paham. Biar kalian mulai terbiasa untuk memahami. Nah, di soal yang kedua ini ada sedikit tambahan. Ada sedikit tambahan catatan di sebelah kiri, bahwa bentuk umum persamaan baru, ini ya, bentuk umum persamaan baru, jika diketahui X1 tambah X2 dan X1 kali X2 yaitu, nah ini nanti akan membahas mengenai persamaan baru. Tetapi sebenarnya rumus ini bukan hanya untuk persamaan baru, jadi rumus ini adalah rumus yang digunakan untuk membentuk persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana yang diketahui itu adalah nilai X1 dan X2-nya. Yang diketahui nilai X1 tambah X2, X1 kali X2. Jadi apabila ada soal yang diketahui nilai ini dan pertanyaan yang ditanyakan adalah bagaimanakah persamaannya, maka gunakan bentuk ini.
maka gunakan bentuk ini ya. Gunakan bentuk x kuadrat kurang ini, x1 tambah x2, variabel x tambah x1 kali x2. Ini adalah bentuk umumnya, oke? Nah, langsung kita masuk ke contoh soal. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan x kuadrat tambah 8x tambah 10 sama dengan 0 adalah, paham ya? Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali. Maka kita diminta untuk mencari sebuah persamaan kuadrat baru. Yang mana diketahui akar-akarnya adalah 2 kali dari akar-akar ini. Maka misalkan x kuadrat tambah 8x tambah 10 sama dengan 0 memiliki akar x1 dan x2. Maka apabila ada persamaan yang kedua, kita anggap persamaan kedua deh ya. Apabila ada sebuah persamaan lain yang akarnya 2 kali dari akar persamaan 1, maka kita dapat menuliskannya menjadi 2 kali x1 dan 2 kali x2. Karena dia 2 kali lipat ya, dia 2 kali lipat. Pola pemikirannya sederhana sebenarnya. Semua kalian bisa memahami ya. Jadi hanya dengan kata 2 kali lipat, kalian hanya membayangkan bahwa akar-akarnya itu juga harus 2 kali lipat. Maka bentuk x1-nya harus di2 kalikan dan x2-nya juga harus di2 kalikan. Nah, di sini agar lebih mudah, 2x1 itu kita anggap menjadi P dan 2x2 itu kita anggap menjadi Q. Oke, selanjutnya kita harus langsung menentukan ya nilai A, B, dan C-nya dari x kuadrat tambah 8x tambah 10, di mana A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan positif 8, dan C-nya sama dengan positif 10. Oke, kita masuk ke tahap pertama. Kita tentukan nilai x1 tambah x2-nya. Kita tentukan nilai x1 tambah x2-nya dengan rumus min B per A. Maka, x1 tambah x2-nya sama dengan min nilai B-nya adalah 8. Maka minus 8 dibagi dengan A-nya adalah 1. Maka x1 tambah x2-nya itu sama dengan minus 8 dibagi 1 adalah minus 8. Karena negatif dibagi positif hasilnya akan negatif. Maka x1 tambah x2-nya sama dengan minus 8. Ini di keep ya, ini sangat penting nanti. Karena ini akan kita gunakan. Oke, selanjutnya masuk ke tahap yang kedua. Kita hitung nilai x1 kali x2-nya. Nah, kita gunakan bentuk x1 kali x2-nya, yaitu C per A. Di mana nilai C-nya adalah 10 dan nilai A-nya adalah 1. Maka C per A sama dengan 10 bagi 1, hasilnya adalah 10. Nah, dua nilai inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai P dan Q. Bagaimana bisa? Nah, kita cukup menentukan nilai P tambah Q-nya dan P kali Q-nya. Maka tahap ketiga, kita cari bentuk P tambah Q dan P kali Q. Ingat ya, nilai P itu sama dengan 2 kali X1 dan Q itu sama dengan 2 kali X2. Maka untuk mencari nilai P tambah Q, itu tinggal kita substitusikan bahwa P itu sama dengan 2 kali X1 dan Q-nya adalah 2 kali X2. Nah, ini dapat kita sederhanakan menjadi 2 buka kurung X1 tambah X2. Karena ini kan kali ke dalam. 2 kali X1, 2X1, 2 kali X2, 2X2. Sehingga nilai X1 tambah X2-nya adalah minus 8. Maka P tambah Q-nya itu menjadi 2 dikali minus 8, yaitu minus 16. Begitu juga dengan P kali Q. P kali Q berarti nilai P-nya 2X1 dan Q-nya 2X2. Maka 2x1 kali 2x2. Nah, ini koefisien 2 dan 2 itu bisa langsung dikalikan, di mana 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Dan x1 kali x2 itu tinggal didekatkan aja, x1 kali x2. Maka P kali Q itu sama hasilnya dengan 4x1 dikali x2. Di mana nilai x1 kali x2 adalah 10, sehingga P kali Q sama dengan 4 kali 10, yaitu 40. Maka kita sampai ke tahap yang terakhir. Di tahap yang terakhir, kita tinggal mensubstitusikan nilai P tambah Q dan P kali Q-nya ke dalam bentuk ini. Bentuk umumnya ini. Bentuk umum ini ya. Ke dalam bentuk umumnya yang ini. Maka selanjutnya, tahap yang terakhir, atau tahap keempat, kita substitusikan. Maka X kuadrat dikurang X1 tambah X2 ini kita ganti menjadi P tambah Q. Variabel X ditambah P kali Q. Dan P tambah Q-nya tadi adalah minus 16 dan P kali Q-nya adalah 40. Di sini ada operasi lagi, operasi lambang bahwa negatif kali negatif adalah hasilnya positif. Ini kalian perlu pahami ya, bahwa negatif kali negatif hasilnya positif.
Maka hasil akhirnya menjadi X kuadrat tambah 16X tambah 40. Dan ini adalah persamaan kuadrat barunya. Maka jawaban yang tepat adalah B. Oke? Nah, semoga melalui dua contoh ini kalian dapat memahami dan mulai paham lebih tepatnya untuk materi persamaan kuadrat. Nah, di video selanjutnya nanti saya akan membuat lagi beberapa contoh materi untuk persamaan kuadrat agar kalian sahabat Aika dapat lebih paham dan memahami mengenai persamaan kuadrat ini, sehingga nantinya di ujian-ujian ataupun di soal-soal yang akan kalian hadapi kalian dapat menjawabnya dengan mudah. Oke? Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan terus dukung channel ini agar dapat bermanfaat bagi orang lain. Dadah!